Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Anggisa Fitri dari kelas 1B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa, akan mempresentasikan materi tentang koordinasi manajemen. Baik, yang pertama, arti dan pentingnya koordinasi. Dengan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan pada para bawahan oleh manajer, maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterimanya. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan. Karena itu, masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk tercapainya tujuan. Karena tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan, maka tujuan laba perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer, dan tugas ini sangat sulit. Selanjutnya, definisi koordinasi menurut Geerteri. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Ciri-ciri menurut Geerteri: yang pertama, jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang kedua, waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut. Yang ketiga, pengarahan usaha-usaha ini. Yang selanjutnya, kenapa koordinasi sangat penting? Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan. Yang keempat, supaya semua unsur manajemen 6M dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan koordinasi. Yang terakhir, supaya semua tugas kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, tipe-tipe koordinasi. Koordinasi terbagi dua, koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal ini adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Sifat-sifat koordinasi. Sifat-sifat koordinasi terbagi tiga. Yang pertama, koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan koordinasi. Tujuan koordinasi yang pertama untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. Yang kedua, untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Yang kelima, untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Yang keenam, untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan. Selanjutnya, syarat-syarat koordinasi. Yang pertama, sense of cooperation, perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Yang kedua, rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, team spirit. Artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Yang keempat, esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambahkan kegiatan yang bersemangat. Cara-cara mengadakan koordinasi. Yang pertama, memberikan keterangan langsung secara bersahabat. Yang kedua, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Yang keempat, membina human relations yang baik antar sesama karyawan. Yang kelima, manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengisian jabatan. Yang kelima, pengendalian. Yang terakhir, kesimpulan. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawannya. Sebab tanpa koordinasi setiap karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri.
Dengan koordinasi diharapkan keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Cukup sekian presentasi dari saya tentang koordinasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.